Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat, G? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Coba untuk mengawali pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pagi ini dapat berjalan lancar dan nanti materi yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita sampai pada tema 5, subtema 2, yaitu pada pembelajaran keempat. Dalam pembelajaran yang keempat ini, kita akan belajar tentang kenampakan alam dan ketampakan buatan. Kemudian yang kedua, kita membaca teks tentang kenampakan alam sebagai tempat wisata. Kemudian pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Baiklah, untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang ketampakan alam dan ketampakan buatan. Ketampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi. Permukaan bumi itu terdiri dari daratan dan perairan. Nah, di bagian daratan terdapat berbagai macam bentangan alam. Misalnya dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gunung, dan pantai. Sedangkan di perairan bisa berupa sungai, danau, teluk, selat, laut, samudra. Nah, pada pembelajaran yang lalu anak-anak sudah pernah belajar tentang apa itu selat, apa itu teluk, apa itu samudra, laut. Ya, sudah kita pelajari bersama. Sekarang kita belajar tentang beberapa contoh ketampakan alam. Yang pertama yaitu gunung. Gunung adalah bentuk permukaan bumi yang menonjol tinggi. Sebuah gunung tertinggi dari puncak, lereng, dan kaki. Jadi gunung itu terdiri ada puncak, ada lereng gunung, dan kaki gunung. Sedangkan pegunungan adalah sekelompok gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda. Gunung di Indonesia ada yang dinamakan gunung yang aktif dan ada gunung yang tidak aktif. Kalau gunung yang aktif tentunya gunung yang bisa meletus, ya. Coba ini contoh gambar gunung. Kalau ini pegunungan. Coba anak-anak diperhatikan bisa membedakan antara gunung dan pegunungan. Kalau gunung hanya terdiri dari satu, berdiri tinggi. Kalau pegunungan dari beberapa gunung yang saling berderet atau berjejer, sambung menyambung, tidak lepas antara gunung yang satu dengan gunung yang
lain. Jadi kalau pegunungan, gunungnya lebih dari satu. Ya. Kemudian sekarang hutan. Di Indonesia terdapat beragam jenis hutan. Hutan-hutan di Indonesia selain dimanfaatkan hasilnya juga digunakan sebagai cagar alam, hutan lindung, dan suaka marga satwa. Nah, ini gambarnya hutan. Di dalam hutan tentunya tidak hanya ada pepohonan saja. Di situ juga ada yang terdapat air terjun. Nah, ini bisa digunakan sebagai tempat wisata. Kemudian, ini hutan yang terdiri dari pepohonan. Ya, itu macam-macam hutan. Sekarang sungai. Sungai adalah aliran air yang besar. Di setiap provinsi di Indonesia terdapat sungai. Sungai-sungai di Indonesia itu ada yang panjang, ada yang lebar. Nah, ini sungai yang lebar. Luas sungainya ya. Kalau ini sungainya kecil, panjang. Ya. Ketampakan buatan itu tadi contoh ketampakan alam. Jadi ketampakan alam contohnya seperti gunung, pegunungan, laut, teluk, samudra, hutan. Ya, memang itu tergolong ciptaan Allah, bukan buatan manusia. Kalau ketampakan alam buatan, itu adalah daerah yang sengaja dibuat lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Antara lain untuk kemakmuran, untuk melindungi satwa dan tumbuhan, untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi umum, untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan tujuan yang terakhir yaitu untuk tempat wisata atau tempat rekreasi. Ya. Nah, sekarang ada beberapa contoh ketampakan alam buatan. Ketampakan alam buatan contohnya yang pertama yaitu waduk. Waduk adalah bendungan atau danau buatan. Namanya buatan berarti tentunya buatan manusia. Waduk dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi, pengairan, perikanan, PLTA, dan wisata. Kalau PLTA itu singkatan pembangkit listrik tenaga air. Contohnya Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling, Waduk Cirata yang ada di Jawa Barat, Waduk Gajah Mungkur, dan Waduk Malahayu yang ada di Jawa Tengah. Ini contohnya waduk, namanya bendungan, ya, yang dibuat oleh manusia. Sekarang contoh ketampakan alam ketampakan buatan yang kedua yaitu pelabuhan. Pelabuhan merupakan tempat berlabuh atau singgahnya kapal. Kalau di perairan namanya pelabuhan. Tapi kalau di daratan tempat singgahnya kendaraan namanya apa? Terminal, ya. Pelabuhan merupakan tempat berlabuh atau singgahnya kapal. Pelabuhan juga sebagai tempat transaksi perdagangan, ekspor impor, dan bea cukai. Semua kegiatan tersebut itu tentunya menambah devisa negara. Pelabuhan di Indonesia antara lain ada Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Itu pelabuhan yang terbesar, yang terkenal di Indonesia. Nah, ini contohnya pelabuhan, tempat singgahnya kapal. Karena di perairan kendaraannya ya kapal. Kalau di daratan tempat singgahnya kendaraan mobil ya namanya terminal. Ya. Bandar udara adalah tempat yang dibuat untuk tinggal landas sebuah pesawat. Saran ini termasuk dalam sarana ini, bandar udara itu termasuk transportasi udara. Bandar udara yang terkenal adalah Soekarno-Hatta di Jakarta, Juanda di Surabaya,
Adi Sucipto di Yogyakarta, dan Adi Sumarmo di Solo. Jadi tempat singgahnya suatu transportasi, kalau di udara namanya bandar udara. Kalau di perairan namanya pelabuhan. Kalau di daratan namanya Terminal. Bisa membedakan ya. Selanjutnya. Ya. Nah, ini contoh bandara udara. Ya, ada pesawat di dalamnya. Tempat. Kemudian yang kedua, teks tentang ketampakan alam sebagai tempat wisata. Keindahan ketampakan alam dan buatan, maksudnya ketampakan alam dan ketampakan buatan, di Indonesia itu menjadi tempat wisata yang sangat menarik. Salah satunya yaitu ketampakan alam dan ketampakan buatan yang sering dikunjungi masyarakat Jakarta dan Jawa Barat adalah Kebun Teh Puncak Cisarua Bogor. Sebentar. Gambarnya nanti. Diperhatikan bukunya ya. Ini kok ada gangguan. Jadi yang di ketampakan alam dan ketampakan buatan di sini sebagai tempat wisata yaitu Kebun Teh Puncak Cisarua di Bogor. Ini ada Gandala, coba anak-anak diperhatikan bukunya ya. Bisa nerangkan dengan buku ya. Bisa apa enggak ini nge-share-nya? Sebentar, ada gangguan. Nah, ini bisa. Nah, ini contoh gambar salah satu foto dari kebun teh yang ada di Bogor. Nah, pegunungan ya. Membayangkan pegunungan seperti ini berarti otomatis hawanya sejuk, tumbuhannya hijau ya. Nah, coba untuk lebih jelasnya marilah kita simak teks tentang kawasan wisata perkebunan teh Puncak Cisarua Bogor. Perkebunan teh Puncak yang ada di Cisarua Bogor merupakan tempat wisata yang nyaman untuk beristirahat dan melepas lelah. Jalur akses Jalan Perkebunan Teh Puncak dikenal memiliki pesona pemandangan alam yang indah. Coba anak-anak pernah nggak melakukan perjalanan di pegunungan? Nah, tentunya kiri kanan kalau melihat pemandangan di pegunungan, tentunya pemandangannya sangat indah ya. Udaranya masih bersih, hijau, asri, ya. Serta suasana yang tenang itu dapat membuat tubuh kita merasakan ketenangan, apalagi ke sana bersama liburan bersama keluarga. Kawasan wisata Puncak Cisarua yang berjarak 80 km atau sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan mobil dari Jakarta, hamparan perkebunan teh yang luas dengan jalur trekking di antara kotak-kotak tanaman teh yang tertata rapi dari kejauhan sangat cocok untuk jalan pagi dan bersepeda gunung. Nah, di sekitar lokasi terlihat hamparan pohon cemara yang melengkapi keindahan alam di perkebunan teh di perbukitan Puncak Cisarua. Tempat ini juga menyediakan objek agrowisata Gunung Mas yang sering dijadikan tempat wisata agribisnis bagi para pelajar atau kegiatan lain yang ingin mengetahui proses pengolahan dan pembuatan teh secara langsung.
Jadi anak-anak apabila ingin melihat bagaimana proses pengelolaan dan pembuatan teh, bisa melihat secara langsung di tempat agribisnis yaitu di Gunung Mas. Ya. Posisi perkebunan yang berada di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango, namanya Pegunungan Gede Pangrango, ini juga merupakan kawasan yang sejuk dan cenderung dingin. Hal ini membuat daerah puncak Bogor itu sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan seperti teh, kopi, pala, tanaman hias, buah-buahan, serta sayur-sayuran. Membayangkan seperti itu kita bisa membayangkan alangkah indahnya pemandangan di Cisarua Bogor. Coba anak-anak kepingin apa enggak ke sana? Anak-anak ingin enggak ke sana? Melihat pemandangan yang indah, sejuk, asri, hijau. Tentunya semua kepingin ya. Itulah makanya ketampakan alam dan ketampakan buatan bisa dijadikan tempat wisata.